Ya, halo semua. Di tanggal 9 Juli 2025 itu Samsung akan berencana merilis Samsung Flip dan Fold seri ke-7. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit bocoran mengenai Flip dan Fold 7. Dan perbandingannya mungkin sedikit dengan Fold 6. Oke, selamat datang di Ngobrolin Teknologi bersama dengan Dharma. Jadi buat teman-teman yang suka dengan obrolan seperti ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa Samsung Flip dan Fold 7, tonton video ini sampai selesai. Jadi dirumorkan Flip 7 akan memiliki ukuran layar utama yang lebih besar dari Flip 6, di mana Flip 7 itu ukuran layarnya itu sekitar 6,85 inch atau 6,9 inch. Akan tetapi dimensi bodinya itu masih sama dengan Flip 6, yang artinya screen to body rasionya itu lebih luas ya. Ya intinya bezelnya itu lebih tipis lah. Nah untuk cover screen itu juga lebih luas ya, itu sekitar 4 inch atau 4,1 inch. Yang dimana di Flip 6 sebelumnya itu hanya 3,4 inch. Dari bocoran desain yang ada diperlihatkan bahwa cover screen di Flip 7 itu menutupi bagian kamera juga. Jadi desain ini mengingatkanku dengan desain Razer 60 Ultra. Jadi kurang lebih sama lah. Jadi kelihatan itu di cover screen-nya itu full layar sekarang ya. Nggak seperti Flip 6 yang ya menyisakan sedikit ruang lah. Ya menurutku ini desain yang lumayan keren sih ya untuk Flip 7 ya. Dan untuk chipset pasti mengalami peningkatan ya kali. Chipsetnya masih tetap sama. Yang dimana di Flip 6 itu memakai Snapdragon Gen 3, di Flip 7 itu memakai Snapdragon 8 Elite. Yang dimana Snapdragon 8 Elite ini menawarkan peningkatan 45% dalam kinerja single core dan multi core dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Beberapa rumor juga menyebutkan bahwa kemungkinan Samsung akan menggunakan Exynos 2500. Akan tetapi itu cuma rumor aja ya. Mungkin kebenarannya kurang kali ya. Menurutku sih kayaknya memakai Snapdragon 8 Elite. Dan untuk kamera di Flip 7 itu masih sama dengan sebelumnya di Flip 6, jadi nggak ada perubahan. Yaitu kamera utama menggunakan 50 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan itu menggunakan sensor 10 megapiksel. Yang katanya ya untuk Flip 7 ini image processing-nya itu lebih baik karena didukung oleh chipset yang lebih baru. Tapi aku berharap ya bahwa Samsung akan memperbaiki dari lini kamera karena di Flip 6 kemarin aku kurang suka dengan kameranya apalagi kalau dibandingkan dengan S24. Jadi di sini biar bisa sebanding lah dengan S25. Ya ini karena aku tahu saat trading kemarin aku coba bandingkan kamera Flip 6 dengan S24 yang dimana kamera S24 tuh lebih bagus daripada kamera Flip 6. Aku nggak tahu padahal prosesornya sama ya. Beda. S24 itu kemarin menggunakan Exynos 2400. Jadi ya berharap masa harganya lebih mahal itu kameranya agak kurang itu kan agak-agak sih. Untuk baterai itu dirumorkan akan naik juga dari awalnya 4000 mAh menjadi 4174 mAh. Aku kurang tahu ya apakah Samsung di sini menggunakan teknologi terbaru seperti teknologi silikon karbon atau semacamnya. Tapi kalau dilihat dari penambahan daya yang sedikit, itu Samsung masih menggunakan teknologi baterai yang lama. Nah, dari bocoran yang ada itu tidak ada fitur menonjol dari Flip 7 ya, selain cover screen-nya itu yang tambah lebar. Dan aku jadi bertanya-tanya, apakah setelah Flip 7 ini Flip 8 akan jadi seperti apa? Kemungkinan sih Flip 8 akan sama desainnya seperti Flip 7, tidak mengalami perubahan desain signifikan, kecuali layar utama mungkin yang tambah besar dengan bezel yang tambah tipis juga. Ya, paling mentok di upgrade di kamera aja sama prosesor kayaknya. Nah, itu untuk Flip 7 ya. Jadi kita masuk sekarang ke Samsung Fold 7. Sebenarnya, aku tuh males bahas Fold 7. Karena Fold ini menurutku desainnya itu masih sama seperti Fold 5 ya. Jadi desainnya kalau dilihat dari leak-leak yang ada, itu desainnya masih sama ya. Seperti Fold 5. Bahkan ya Fold 6 pastinya juga sama juga. Untuk cover screen itu hanya nambah besar dari 6,3 inch menjadi 6,5 inch. Sedangkan untuk layar utama itu dibocorkan tambah besar dari 7,6 inch menjadi 8,1 inch.
dengan dimensi yang masih sama seperti Fold 6. Jadi artinya bezelnya itu tambah tipis. Dan ya kalian bisa simpulkan sendiri kalau ya penambahannya hanya ada di layar. Untuk chipset itu sama seperti Flip 7, itu menggunakan Snapdragon 8 Snapdragon 8 Elite. Dan untuk kamera itu ada perubahan. Jadi kamera utama itu menjadi 200 megapiksel ya. Yang kalau dilihat di awalnya itu main kameranya itu untuk Fold 6 itu 50 megapiksel. Dan selanjutnya itu ada 10 megapiksel untuk telefoto, itu masih sama juga. 12 megapiksel untuk ultrawide itu masih sama dengan Fold 6, dan selfie kamera 4 megapiksel. Jadi masih sama juga. Untuk baterai itu sama di 4400 mAh. Kenapa baterai sama tapi layar tambah lebar? Itu harusnya ini baterai itu ditingkatkan kapasitasnya, karena ya semakin lebar layar jadi kapasitasnya itu harusnya ditingkatkan lah, seperti itu. Tapi aku nggak tahu software yang di dalamnya mungkin bisa mengoptimalisasi baterai dan layarnya, jadi bisa lebih hemat mungkin ya. Jadi kita tunggu saja di tanggal 9 Juli. Dan untuk fitur itu dari Fold 7 itu aku nggak menemukan hal yang menarik dari bocoran yang ada. Jadi kita tunggu saja di 9 Juli juga. Jadi aku di sini tanya AI gitu. Tanya ChatGPT itu untuk membandingkan Flip 6 dan Flip 7, itu berdasarkan data juga dari GSM Arena dan beberapa data yang aku dapat, dan juga membandingkan Fold 6 dan Fold 7. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti yang aku bilang itu perbandingannya ya perbandingannya sedikit aja, nggak terlalu ada perubahan signifikan. Dari tabel ini aku sih saranin kalian tuh yang punya Flip 6 tuh nggak usah update. Sementara dari tabel Fold 6 dan 7 ini jelas kayaknya nggak perlu upgrade. Bahkan jika kalian punya Fold 5 itu pun kayaknya nggak usah terlalu di-upgrade deh gitu. Tapi itu tergantung keputusan kalian dan keperluan kalian juga. Jadi itu merupakan kesimpulan sementara ya sebelum rilis resmi di tanggal 9 Juli. Tapi Samsung belakangan ini juga memberikan leak secara nggak langsung itu bersama beberapa artis terkenal ya. Jadi beberapa artis dan aktor tersebut bilang, ya boleh aku bawa HP ini keren banget. Itu mungkin cuma materi promosi aja, jadi aku nggak tahu seperti apa ke depannya. Jadi itu memberikan harapan bahwa mungkin akan ada perubahan besar-besaran dari sisi UI atau software. Jadi kita lihat saja nanti. Dan apakah Flip 7 dan Fold 7 itu patut ditunggu buat teman-teman pencinta handphone lipat? Itu mungkin kalau aku sendiri tuh agak kurang sih ya gitu. Kalau menunggunya itu desain yang bagus itu sih Flip 6 kalau aku sih untuk sekarang. Tapi jika nanti Flip 7 ataupun Fold 7 itu dirilis melebihi ekspektasi, mungkin aku akan update videonya. Tapi ya kayaknya aku tetap bakalan update sih, biarpun agak kurang gitu nanti ekspektasinya. Jadi jangan lupa subscribe, dan menurut kalian bagaimana bocoran dari Flip dan Fold 7 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.